Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 6 Kertasari. Yang saya hormati Bapak Wakasek Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf TU. Dan yang saya banggakan para peserta didik baru. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, karena berkat Rahman dan Rahimnya lah, alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa menyaksikan atau melaksanakan pembukaan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan walaupun dengan secara daring, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman modern seperti sekarang ini. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'itnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang selalu mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini sedikit yang akan saya sampaikan selaku ketua pelaksana kegiatan MPLS. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada para peserta didik baru yang telah diterima di SMA Muhammadiyah 6 Kertasari. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini tidak mengurangi semangat kalian untuk menuntut ilmu. Yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini tanggal 13 bulan Juli 2020 kita melaksanakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun kegiatan ini tidak seperti biasanya, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang nanti disampaikan oleh para mentor bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk masalah teknis-teknis kegiatan MPLS ini nanti akan diinformasikan oleh bagian informasi. Untuk mempersingkat waktu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan marilah kita buka acara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020 ini dengan ucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan semoga aktivitas yang kita lakukan pada hari ini lebih baik lagi daripada aktivitas yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga semoga doa serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menggiring kita dari zaman kegelapan hingga menggiring kita ke zaman yang hingga terang benderang seperti saat ini. Dan juga kepada seluruh keluarganya, saudaranya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 13 Juli tahun 2020, ini merupakan hari pembukaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021 di SMA Muhammadiyah 6 Kertasari. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat kepada para pendaftar siswa-siswi ke SMA Muhammadiyah 6 Kertasari yang sudah resmi pada hari ini menjadi siswa SMA Muhammadiyah 6 Kertasari, di mana daftar namanya sudah tertera pada surat keputusan yang dibuat oleh pihak sekolah. Dan pada hari ini juga Bapak ingin menyampaikan beberapa hal, khususnya mengenai pelaksanaan MPLS di tahun ini. Mungkin pelaksanaan MPLS di tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dilakukan secara tatap muka, bertemu dengan para panitia, para kakak kelas, dan juga para pemateri serta guru-guru dan staf TU. Tapi untuk tahun ini kita terpaksa harus melakukannya secara daring atau online, dikarenakan memang kita harus mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, melalui teknologi yang ada, melalui media sosial yang ada, sambutan ini disampaikan. Dan untuk kedepannya, sebelum ada surat keputusan mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dapat dilaksanakan di sekolah, maka untuk kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara online atau daring sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan bagi kalian siswa baru SMA Muhammadiyah 6 Kertasari, khususnya yang lebih enaknya disebut kelas 10 mungkin ya. Untuk kelas 10 yang sekarang, apabila kalian memang tidak memiliki alat komunikasi khususnya smartphone, kalian bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah. Jadi kalian tidak perlu sungkan, tidak perlu malu, tidak perlu takut, datang saja ke sekolah atau menghubungi guru atau staf TU yang memang dekat dengan rumah kalian. Silakan komunikasikan kendala kalian apa, tidak punya handphone atau dan lain sebagainya, nanti kita akan carikan solusinya bersama-sama. Yang penting kalian bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa harus terhalangi oleh hal-hal seperti salah satunya teknologi tersebut, seperti itu. Dan Bapak harapkan juga nanti selama kalian melaksanakan MPLS, tolong perhatikan
materi yang disampaikan oleh para pemateri, karena nanti di materi-materi tersebut akan ada tugas-tugas yang memang harus dikumpulkan oleh kalian, dan itu menjadi syarat bahwa kalian sudah melaksanakan MPLS dari awal hingga akhir. Dan juga nanti pada saat pelaksanaan kegiatan belajar secara online atau daring sudah berlangsung juga, harapannya kalian minimal hadir di WA group yang nanti mungkin akan lebih kita kerucutkan lagi menjadi per kelas IPS 1, 2, 3 dan MIPA 1 dan 2, yang nanti bisa kalian berkomunikasi langsung dengan guru mapel dan juga wali kelasnya di situ. Diharapkan kalian bisa selalu hadir setiap hari pada saat pembelajaran online atau daring, dan juga mengumpulkan tugas-tugas yang memang ditugaskan oleh guru-guru kalian. Karena kehadiran dan tugas kalian itu nanti menentukan kelulusan kalian, walaupun KBM-nya dalam bentuk daring, tidak tatap muka, seperti itu. Dan juga Bapak berharap untuk angkatan yang sekarang jangan berkecil hati dengan kondisi yang ada seperti saat ini, tetap semangat belajar. Pokoknya kalian harus memegang erat keyakinan dan motivasi pada diri kalian bahwa kalian harus lulus sampai kelas 12 nanti. Kenapa harus lulus? Karena akan ada beberapa hal yang dirugikan apabila kalian sampai putus sekolah. Hal yang pertama, rugi bagi diri kalian sendiri, dimana di zaman saat ini untuk ijazah minimal SMA saja itu persaingan kerjanya sudah sangat ketat, seperti itu. Apalagi kalian memiliki ijazah minimal di bawah SMP, SMA maksudnya, SD, SMP, atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Jadi harapannya minimal kalian punya ijazah SMA. Dan juga kerugian yang berikutnya nanti ke depannya, di masa depannya, ketika kalian membutuhkan ijazah tapi kalian tidak memiliki ijazah, misalnya kalian sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, ingin meningkatkan perekonomian kalian, kalian coba melamar ke pabrik tapi karena tidak punya ijazah, yang alhasil ya mungkin tidak bisa meningkatkan perekonomian tersebut karena terhalang oleh tidak kepemilikan ijazah, sehingga tidak bisa diterima pekerjaan, dan ya apa yang diharapkan oleh kalian itu tidak bisa tercapai, seperti itu. Dan juga kerugian yang berikutnya nanti di keturunan kalian, di anak cucu kalian. Karena kalau kalian tidak memiliki atau tidak membekali ilmu pendidikan, nanti akan berdampak terhadap gaya asuh kalian kepada anak kalian. Jadi jangan sampai nanti ada bahasa bahwa pendidikan itu tidak penting. Nah, jangan seperti itu. Karena di zaman sekarang ini atau nanti ke depannya itu pendidikan menjadi faktor yang sangat penting dan yang paling utama menentukan kesejahteraan kita dan juga bangsa kita. Dan kerugian yang selanjutnya juga nanti akan dirasakan oleh teman-teman kelas kalian, karena semakin banyak kalian yang keluar, maka akan semakin mengkerucut sebuah kelas, dan itu nantinya akan membuat kelas itu menjadi dileburkan dan dibuat formasi barunya. Jadi yang sudah nyaman dengan kelasnya dari awal, nanti bisa-bisa di tengah jalan itu terganggu kenyamanannya karena banyaknya berkurang siswa tersebut, seperti itu. Tapi hal yang paling penting itu bagi kerugian yang bagi diri sendiri,
itu kerugian yang paling sangat-sangat dirasakan seperti itu. Mungkin untuk saat ini kalian tidak akan merasakannya, tapi nanti ke depan beberapa tahun mungkin penyesalan itu baru akan datang seperti itu. Nah, itu pesan yang bisa Bapak sampaikan pada pembukaan kali ini terkait kegiatan belajar mengajar dan juga masalah komitmen kalian selama berada di SMA Muhammadiyah 6 Kertasari ini. Dan di sini juga Bapak akan sedikit menyampaikan tentang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu tentang Jabar Masagi. Nah, Jabar Masagi ini resmi diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil, atau yang lebih akrabnya disebut Kang Emil. Itu di Cirebon pada hari Rabu tanggal 5 Desember tahun 2018. Latar belakang adanya program ini salah satunya terkait dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Kenapa kok kemajuan teknologi itu bisa menjadi munculnya program ini? Karena kemajuan teknologi itu berdampak terhadap arus informasi yang beredar di masyarakat. Arus informasi yang tadinya lambat, yang tadinya tersaring, sekarang menjadi cepat dan tidak tersaring. Dan ini khususnya berdampak sangat kepada generasi muda di era saat ini, di mana informasi-informasi yang baik itu buruk, itu lalu lalang tanpa tersaring. Kalau informasi baiknya oke lah, tidak masalah. Tapi informasi yang tidak baiknya ini yang akan membawa dampak buruk bagi generasi kita, seperti itu. Dan khususnya informasi-informasi itu akan berdampak terhadap psikologi para pelajar. Khususnya kalau kita bicara di lingkup ini, ya lingkup SMA, di mana pada usia-usia kalian ini usia-usia yang masih mencari jati diri, sehingga pengaruh-pengaruh buruk itu bisa mudah mempengaruhi kalian, seperti itu. Dan adanya perubahan psikologis pada diri kalian ini akan merubah terhadap perilaku kalian yang mungkin dulunya baik, tiba-tiba pada saat sekarang itu menjadi perilakunya kurang baik. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh kesatunya pergaulan dan juga arus informasi yang disebabkan oleh teknologi tersebut. Nah, maka dari itu program ini hadir dan berupaya untuk membumikan pendidikan karakter dalam konteks muatan lokal, budaya lokal sebagai akar untuk mengisi ruh pendidikan karakter agar tidak tercerabut dari akarnya, seperti itu. Jadi nilai-nilai baik yang sudah ada, yang sudah tertanam di masyarakat, itu harapannya tidak hilang dengan adanya program ini, seperti itu. Dan harapannya justru malah bisa tumbuh dan semakin berkembang, seperti itu. Dan kenapa kok kaitannya harus dengan budaya lokal? Ya karena di Jawa Barat ini memiliki 3 irisan budaya, yaitu Sunda Priangan, Cirebonan, dan Betawian. Dimana khususnya nama Masagi ini diambil dari budaya Sunda, yaitu Masagi itu adalah filosofi Sunda yang sebetulnya singkat dan padat, tapi memiliki makna yang mendalam. Jadi filosofinya itu jelema Masagi, yang artinya manusia sempurna. Nah, filosofi Masagi ini yaitu bagaimana berproses menjadi manusia yang memiliki pribadi yang kokoh, ajeg atau seimbang dalam berpikir, merasa, dan juga bertindak, seperti itu. Nah, Masagi itu berasal dari kata pasagi yang artinya bentuk persegi gitu.
Nah, segi empat atau bujur sangkar. Nah, bentuk bangun seperti ini memiliki 4 sisi yang sama dan seimbang. Kok kenapa diambil dari harus dari bentuk persegi? Karena kalau bentuk persegi itu diberdirikan, ketika digoyangkan dia biasanya kokoh. Tidak seperti yang bentuknya bulat, itu ketika disentuh dia akan menggelinding seperti itu. Jadi masagi itu diibaratkannya kekokohan pada diri kita atau mental yang ada di diri kita, seperti itu. Nah, di sini ada pengertiannya, jalma masagi itu adalah manusia yang berpengetahuan atau serba tahu serta serba bisa. Nah, itu masagi. Jadi harapannya aduh, punten batuk. Jadi harapannya masyarakat khususnya para peserta SMA Muhammadiyah dan juga siswa-siswi lainnya yang ada di Jawa Barat itu menjadi manusia-manusia yang masagi, seperti itu. Manusia yang kokoh, yang berpengetahuan luas, serba tahu dan serba bisa, seperti itu. Dalam nilai Sunda juga ini sudah tertanam sebetulnya dari dulu. Ada 4 nilai yang sudah ada sejak mungkin kita belum lahir gitu ya, pada budaya Sunda ini. Yang ke-1 ada merasakan, yang kedua ada memahami, yang ketiga melakukan, yang keempat ada mengabdi. Nah, merasakan berarti bagaimana kita menggunakan hati. Banyak siswa-siswi kita di zaman saat ini itu otaknya cerdas tapi akhlaknya kurang bagus. Contohnya ada siswa pintar tapi dia sombong. Nah, itu adalah contoh dia cerdas, pintar tapi akhlaknya kurang bagus. Dia pintar tapi egois. Contoh sederhananya koruptor. Koruptor itu pintar-pintar. Ada yang gelarnya doktor, ada yang profesor. Tapi kenapa mereka korupsi? Nah, di situ karena akhlaknya yang kurang. Nah, jadi harapannya dengan merasa atau surti atau rasa itu segala sesuatunya kita menggunakan hati, seperti itu. Dan yang kemudian ada memahami atau harti atau karsa. Nah, memahami ini dalam artian bagaimana kita harus membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Jadi walaupun hati kita baik, tapi tanpa ilmu pengetahuan pun kurang lengkap rasanya. Sehingga di memahami ini kita harus memahami tentang ilmu-ilmu pengetahuan, tentang wawasan-wawasan, tentang literasi-literasi yang ada, yang beredar saat ini, yang diakui saat ini. Sehingga ketika rasa dan keilmuan dikombinasikan, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan yang berikutnya yaitu melakukan. Ketika kita punya ilmu, itu biasanya kita tidak menerapkannya. Contoh hal paling sederhana yang biasa Bapak bahas itu tentang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu sudah diajarkan dari kecil, bahkan di rumah dan juga di sekolah, baik itu tingkat PAUD, TK, SD, bahkan sampai SMA. Tetapi kenyataannya sangat sulit sekali bagi siswa bahkan orang tua untuk melakukan yang namanya menjaga kebersihan. Contoh sederhananya membuang sampah pada tempatnya. Kita tahu bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya, tetapi pada kenyataan banyak orang yang membuang sampah di mana saja, seperti itu. Jadi ketika kita punya ilmu, ketika punya rasa, maka insya Allah bisa diimplementasikan atau dilakukan. Dan yang terakhir mengabdi atau bakti atau dumadi nyata. Nah, setelah kita punya ilmu, kita sudah melaksanakannya, kita punya pengalaman yang pada akhirnya nanti kita akan mengabdikan ilmu itu yang dengan menggunakan hati, dengan pengalaman itu untuk mengabdi ke masyarakat. Yang tujuannya ya jelas untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan tempat yang mulia, yaitu di
surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari Jabar Masagi itu adalah untuk menciptakan pendidikan di Jawa Barat yang bisa produktif siswanya dan berakhlak serta kompetitif. Berakhlak itu beriman, takwa, tapi juga cerdas, seperti itu. Sehingga nanti akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak juga pada bidang-bidang lain seperti ekonomi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, lantas bagaimana agar program ini bisa berhasil? Ya, tentu perlu kerjasama kita semua, dalam artian baik itu pihak sekolah, pendidikan, kemudian dunia usahanya, kemudian pemerintahannya juga, desa, kecamatan, provinsi, daerah, pusat, dan juga masyarakat atau komunitasnya. Tanpa ada kerjasamanya ini, maka harapan yang diharapkan dari program Jabar Masagi ini tidak akan terwujud. Maka dari itu Bapak mengajak kepada khususnya siswa-siswa SMA Muhammadiyah Dam Kertasari, mari kita sama-sama mewujudkan diri ini menjadi manusia yang beriman, bertakwa, menjadi siswa-siswi yang cerdas otaknya, lembut hatinya, dan terampil tangannya. Insya Allah setelah kalian lulus dari SMA Muhammadiyah 6 Kertasari ini, kalian bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, berguna bagi diri kalian, keluarga, saudara, sahabat, masyarakat, serta nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar Jabar tolak kekerasan. Kami, siswa-siswi Jawa Barat berikrar. 1. Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 2. Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 3. Menjauhi tindakan yang menyakiti, merendahkan, menghilangkan martabat, dan kehormatan diri dan orang lain. 4. Mengajak orang lain untuk bersama-sama menolak tindakan kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 5. Mencari pertolongan dan melaporkan segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual yang menimpa diri, teman, dan orang lain. 6. Bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia, membanggakan orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji belajar Muhammadiyah. Kami belajar Muhammadiyah berjanji: 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Taat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.